Pernahkah kamu merasa lelah, letih, merasa energi sudah habis, namun di saat waktunya untuk tidur, malah melakukan aktivitas lain, seperti misalnya main handphone terlalu lama, main game, atau aktivitas lainnya? Itu artinya kamu sedang melakukan revenge bedtime procrastination, atau fenomena menunda waktu tidur. Dengan aku Christina, kali ini mau sharing-sharing apa sih RBP itu sebenarnya, dampaknya kepada tubuh, dan cara-cara untuk mencegahnya. Selengkapnya di channel Essential Oil Rosevara. Dilansir dari Sleep Foundation, revenge bedtime procrastination ini merupakan keputusan yang diambil dengan mengorbankan waktu tidur untuk waktu senggang yang disebabkan penuhnya jadwal harian sehingga tidak adanya waktu luang. Kenapa revenge atau balas dendam? Nah, ini mengacu pada bagaimana seseorang itu mempunyai keinginan untuk menghukum atau pembalasan akan sesuatu hal yang kadang tidak mereka sukai. Jadi maksudnya itu begini, seharian kita sibuk gitu kan, melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sepenuhnya disukai misalnya, atau karena ada suatu dan lain hal. Contohnya beraktivitas seharian di luar ruangan, atau di luar rumah, sekolah, bahkan bekerja, sehingga seseorang tersebut merasa pantas untuk melakukan hal yang disukainya di waktu yang seharusnya dipakai untuk bobo, begitu. Nah, RBP ini sedikit berbeda dengan insomnia. Kalau orang terkena insomnia, mereka berusaha dan ada keinginan untuk tidur, namun tidak bisa. Tapi kalau RBP ini malah dengan sengaja melakukan penundaan waktu tidur, padahal kenyataannya orang tersebut sudah mengantuk. Hal ini sangat umum terjadi pada mayoritas penduduk yang bekerja dengan intensitas yang tinggi dan terlalu sering menggunakan perangkat layar biru, seperti smartphone, laptop, komputer, dan sejenisnya. Nah, gimana? Merasakah tertampar dengan penjelasan tadi? Karena ternyata banyak dari kalian yang melakukannya. Jadi, bagaimana dampaknya untuk tubuh kita? Sudah jelas. Banyak efek buruk daripada dampak baiknya. Paginya jadi cepat lelah, penurunan produktivitas, anxiety yang meningkat, mampu menurunkan imunitas sampai risiko penyakit jantung yang meningkat. Nah, efek ini akan timbul memang tidak secara instan, mungkin di kemudian bulan atau kemudian tahun. Setelah sering melakukan RBP ini, jika kalian tidak berniat untuk memilih, mengurangi, dan menanggulanginya dari sekarang. Nah, jadi kalian harus mulai sadar dari diri sendiri dulu bahwa jika terus melakukan penundaan ini dengan menggantinya melakukan kegiatan yang tidak memberikan dampak baik bagi tubuh, lebih baik jangan menunda waktu bobo deh. Nah, jadikan waktu tidur sebagai prioritas dan berfokus pada dampak positif dari tidur yang cukup. Pahamilah, jika mendapatkan tidur di waktu yang tepat dan cukup, mampu memberikan efek baik pada keesokan paginya. Mood jadi lebih baik, energi meningkat, dan produktivitas lebih baik. Nah, lakukan penyusunan jadwal dan terapkanlah jadwal tersebut. Bagi kalian yang punya banyak jadwal ataupun tidak, tetap buatkan jadwal. Waktunya bekerja kapan, waktunya main, waktunya aktivitas lainnya, dan tentunya waktu tidur. Juga setting jam bangunnya secara konsisten. Hindari stimulan beberapa jam sebelum tidur seperti alkohol atau kafein. Dan kalian harus menjauhkan diri dari perangkat elektronik 2 jam sebelum waktu tidur. Dan tentunya gunakan essential oil untuk membantu relax. Nah, ini bukan sekadar testimoni belaka, namun tentu saja sudah ada penelitiannya, di mana menggunakan essential oil itu sebagai aromaterapi sebelum tidur mampu membuat tubuh menjadi lebih rileks. Sangat direkomendasikan menggunakan Rosevara lavender atau Rosevara kenanga atau Rosevara nutmeg atau Rosevara cendana. Wangi yang ditimbulkan dari essential oil tercium ke sistem limbik manusia yang nantinya akan memerintahkan tubuh supaya jadi jauh lebih tenang, lebih nyaman. Jadi membuat tidur jadi jauh lebih berkualitas. Dicampurkan ke diffuser berisi air sebanyak 7-15 tetes, lalu dinyalakan sepanjang waktu tidur bisa dilakukan ya, karena diffusernya juga ada timer. Jadi aman. Awal-awalnya pasti sulit karena ada keinginan untuk ngecek-ngecek sosmed, baca berita sebentar, scroll TikTok bentar, tapi ujung-ujungnya malah kelamaan, tiba-tiba sampai subuh. Wah, kacau. Yuk niatkan lebih untuk menerapkan kebiasaan sehat demi terciptanya tubuh dan kualitas hidupnya jauh lebih baik. Demikian sharing aku hari ini, semoga terbantu dengan informasi yang aku bagikan. Ingat untuk subscribe, like, dan komen di YouTube Rosevara, follow Instagramnya juga. Christina pamit, sampai jumpa di video berikutnya.